Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Ika Mustari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Dan di sini alhamdulillah saya bersama rekan Ustadz Hanan, Ustadz Wahyu Trihananto, alhamdulillah yang akan menjadi rekan yang akan nanti saya supervisi terkait dengan pembelajaran. Alhamdulillah beliau Ustadz Wahyu Hanan Trihananta sebagai guru bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana Ustadz Hanan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun cuaca sedikit hujan, tapi ya semangat tetap. Oke, alhamdulillah semangat tetap harus berkobar demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Di sini Ustadz Hanan, mohon maaf saya telah mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan pra-observasi yang nantinya akan berlanjut kepada kegiatan observasi dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan hari ini terkait dengan kegiatan supervisi dan kegiatan diskusi pra-observasi, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses yang akan nanti kita jalani ya Ustadz Hanan, yang dimana pada perbincangan hari ini dengan tujuan supaya persiapan untuk kegiatan observasi, untuk kegiatan supervisi nanti akan jauh lebih maksimal karena sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Oke, selanjutnya Ustadz Hanan, ini nanti untuk kegiatan pra-observasi akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ustadz Hanan terkait kegiatan yang nanti akan kita lakukan dalam kegiatan supervisi. Tentunya ada beberapa pertanyaan nanti yang saya mohon kepada Ustadz Hanan untuk berkenan untuk memberitahu atau menjawab pertanyaan dari beberapa nanti. Baik. Gitu ya Ustadz? Baik. Untuk yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang nantinya ingin Ustadz Hanan capai? Ya, untuk tujuan dalam proses pembelajaran berlangsung, yang pertama dari teks deskripsi. Yang pertama itu dengan membaca teks keindahan pantai Sergan, peserta didik itu mampu menentukan kata atau kalimat. Kemudian yang kedua itu dengan metode berdiskusi. Jadi peserta didik itu bisa menjelaskan ciri umum sesuai dengan teks deskripsi tersebut. Kemudian dari segi isi yang benar, itu yang poin kedua. Dan poin ketiga, dengan berdiskusi itu peserta didik dapat menunjukkan ciri umum secara umum, gambaran secara umum pada teks deskripsi, tetapi dari tujuan atau komunikasi yang benar. Tadi dengan deskripsi, tetapi tujuannya itu harus jelas. Tuh. Kemudian yang keempat, dari berdiskusi itu peserta didik itu bisa menyimpulkan ciri teks deskripsi dengan menggunakan kata atau bahasa yang benar, walaupun dengan bahasa sendiri itu. Kemudian dan kelima atau yang terakhir itu dapat peserta didik itu dapat memetakan isi, ini deskripsi, ini tujuan, ini isi, seperti itu. Oke, baik Ustadz Hanan. Berarti nanti dalam rancangan pembelajaran yang akan Ustadz Hanan capai itu nanti akan ada 5 tadi. Ada 5 itu tadi. Oke, baik, luar biasa sekali. Kemudian Ustadz Hanan terkait dengan hal selanjutnya, yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustadz Hanan observasi? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan itu ada, yang pertama itu jelas pengetahuan, yang kedua itu dengan keterampilan. Jadi saya yang pertama itu siswa itu mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian membaca atau mengamati deskripsi yang disajikan. Setelah itu peserta didik itu membuat rincian dengan
diskusi bersama kelompoknya untuk menentukan isi serta tujuan dari teks deskripsi. Setelah itu untuk mengembangkan keterampilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi dengan kelompoknya, untuk memaparkan hasil analisa secara perwakilan, yaitu untuk melatih sikap percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin murid. Itu tadi. Luar biasa sekali ya Ustadz Hanan. Ternyata nanti dalam proses kegiatan mengajar nanti Ustadz Hanan ada 2 hal yang ingin dikembangkan. Area pengembangannya tadi yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Dengan tujuannya kenapa pengembangan itu dilakukan untuk melatih percaya diri, tanggung jawab, disiplin. Disiplin. Oke, luar biasa sekali dalam area pengembangan yang dilakukan Ustadz Hanan. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik. Amin. Oke. Untuk selanjutnya Ustadz Hanan terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ustadz Hanan terapkan dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan kemudian dari metode pembelajaran. Oh iya. Untuk strategi-strateginya untuk pembelajaran saya nanti itu dengan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Jadi itu yang utama, kesiapan belajar murid. Itu. Kemudian yang diintegrasikan dengan PSE murid. Apa tuh itu PSE? Pembelajaran sosial emosi. Nah, setelah itu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat. Jadi dari setiap siswa itu minatnya itu sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya satu peminat semua siswa disamakan, tidak, tetapi itu saya sendirikan dibuat kelompok sesuai dengan minat tadi. Sesuai dengan minat tadi. Kemudian sesuai dengan menggambarkan atau kesukaan dia itu bercerita. Oh, berarti bisa dengan disesuaikan dengan minatnya anak apa. Kalau dia minatnya menggambar ya berarti menggambar. Kemudian mengarang ya mengarang, menulis gitu ya. Berarti sesuai dengan passion anak masing-masing. Seperti itu. Kemudian model pembelajarannya Ustaz. Untuk model pembelajarannya itu saya gunakan PBL. PBL ya, apa itu Ustaz PBL? Problem based learning. Oh iya, berarti pembelajaran yang berpusat pada masalah ya, itu ya Ustaz. Berpusat pada masalah. Iya. Kemudian metodenya Ustaz yang nanti yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tadi. Nanti untuk metodenya itu saya berikan tugas. Ada tugas didiskusikan secara kelompok, kemudian tanya jawab. Oh iya, berarti nanti ada penugasan, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok tadi. Oke, luar biasa sekali. Oke, berarti tadi akan menggunakan strategi yang berdiferensiasi, kemudian dikorelasikan dengan PSE. Kemudian nanti pembelajaran, model pembelajaran yang menggunakan PBL, dan metode pembelajaran nanti diskusi, tanya jawab, dan itu tadi penugasan. Ya. Oke. Baik Ustadz Hanan, untuk selanjutnya terkait pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ustadz Hanan gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang akan saya bawakan nanti menggunakan media berupa gambar pantai Serga. Nah, kemudian ada video. Kemudian terkait dengan pantai Segang itu kan ada video, ada lagu. Nah, kemudian itu untuk memantik siswa untuk menumbuhkan semangat belajar tentang teks deskripsi. Seperti itu. Bisa LKPD, Salindia atau PowerPoint, kemudian bisa laptop atau proyektor itu tadi. Nah, nanti itu kan saya paparkan gambar atau video. Itu kan bisa anak itu seperti ini toh pantainya. Ada lagu-lagunya. Seperti ini tuh maksudnya punya gambaran. Di pantai ini tuh ada apa saja. Ada air, ada pasir.
kemudian ada angin, kemudian pemandangan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti itu membuat berimajinasi anak sendiri gitu. Jadi dia itu bisa mengembangkan dengan media-media pembelajaran tadi, dengan tujuan akan semakin membawa semangat anak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar itu. Luar biasa sekali. Oke, untuk selanjutnya Ustaz Hanan, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran kan akan Ustaz Hanan lakukan. Nah, itu akan Ustaz Hanan lakukan kapan, di kelas berapa, kemudian jam berapa. Kemudian nanti tentunya saya akan membersamai Ustaz Hanan dalam kegiatan pembelajaran tadi. Dengan kegiatan supervisi tadi, saya akan mencatat apa saja yang akan Ustaz Hanan lakukan nanti. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu insya Allah saya lakukan besok di hari Selasa depan di kelas 7 Sentek jam pertama kedua. Sesuai dengan jadwal yang Ustaz Hanan ada, rencananya akan diterapkan di Selasa depan ya. Selasa depan. Oke, di kelas 7 Saintek dan jam pertama kedua. Oke, luar biasa sekali. Semoga nanti besok saya dapat membersamai dan dapat melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ustaz Hanan. Kemudian untuk yang hal terakhir Ustaz, dari perbincangan kita hari ini pada saat ini, hal apa yang sekiranya yang dapat Ustaz Hanan peroleh, atau hal menarik apa yang sekiranya dapat Ustaz Hanan peroleh dari kegiatan perbincangan kita pada kegiatan perobservasi ini Ustaz? Ya, untuk hal yang menarik sesuai dengan perbincangan kali ini itu saya itu mendapatkan bisa mempersiapkan kegiatan pembelajaran itu pasti. Kemudian mempersiapkannya itu dengan matang, menarik sehingga murid itu bisa antusias dalam proses pembelajaran, mengikuti KPM dan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran itu sangat menarik sehingga anak itu bisa semangat dan semangat dalam mengikuti KPM. Jadi yang awalnya itu hanya pasif, tidur, malas, nggak tertarik lah. Dengan mempersiapkan alat dan bahan nanti bisa untuk menarik. Dengan secara tidak langsung, ketika kita sudah mempersiapkan agenda mengajar atau proses agenda kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, tentunya dengan persiapan matang dan dengan media pembelajaran yang mendukung, tentunya juga akan meningkatkan partisipasi anak, keaktifan, bahkan antusias anak kegiatan ini ya. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah dari kegiatan praobservasi ini dapat saya lakukan dengan Ustaz Hanan yang luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa sekali. Selain beliau juga sebagai pengampu mata pelajaran, juga ada tugas-tugas tambahan lainnya yang tentunya harus diampu, harus dihandle oleh beliau. Dan terima kasih sekali di tengah kesibukan ini Ustaz Hanan berkenan untuk saya ajak berbincang-bincang. Mungkin cukup sekian dulu kegiatan praobservasi ini ya Ustaz Hanan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa di kegiatan supervisi akademik nanti di kelas. Semoga semua berjalan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.